apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan bahasan kita dari buku Jalan Golongan yang Selamat pada bagian yang ke-21, pembahasan tentang kuburan dan masalah ziarah. Penulis mengatakan kuburan dan tempat ziarah. Tentu bicara masalah kuburan ini di dalam pandangan syariat adalah pembahasan yang sangat bagus sekali, karena ini berkaitan dengan masalah keimanan. Pembahasan masalah kuburan bahkan sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan masalah iman. Apa itu? Keimanan kepada hari akhir. Para ulama mengkategorikan al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir, itu masuk di dalamnya adalah iman adanya kematian, iman adanya alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, di belakang mereka ada barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana Allah membangkitkan mereka dari kubur, seperti yang ada di surat At-Taubah. Di sini Allah menyebutkan yaum barzakh, alam barzakh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi inilah tahapan-tahapan kehidupan manusia. Dulu manusia tidak ada, alias di alam rahim. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Allah hidupkan kita, artinya Allah jadikan kita ada di alam dunia. Kemudian Allah wafatkan kita, itulah alam barzakh. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang banyak, sehingga para ulama mengatakan termasuk bagian dengan iman terhadap hari kiamat itu adalah hari akhir, adalah iman bahwa kematian itu pasti akan terjadi dan adanya alam kubur. Jadi ini bagian keimanan kita yang terpenting. Dan juga manfaat lagi pembahasan tentang masalah kuburan dan keimanan di sini penting, karena itu menggugah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para ulama salafus saleh senantiasa berziarah ke kuburan, bahkan mengajak anak-anak mereka itu rajin ke kuburan, dan mereka melakukan itu iqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa hari-hari terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau rajin ke kuburan. Ya, beliau sering sekali ke kuburan. Ini diambil pelajaran oleh
para sahabat dan para ulama salafus saleh setelahnya, sehingga mereka rajin ke kuburan. Untuk itu pembahasan tentang kuburan, ziarah kubur, ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Bahkan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fazuruha, ketahuilah, ziarahilah kuburan itu, datangi kuburan-kuburan itu. Memang dahulu ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya ngelarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena masa itu adalah masa transisi, perpindahan dari kondisi mereka syirik kepada tauhid. Maka pintu yang menjadikan mereka melakukan perbuatan kesyirikan itu ditutup oleh syariat Islam. Ini yang disebut dalam kaidah ilmu usulul fiqh disebut dengan istilah saddu ad-dzari'ah, menutup segala sarana pintu yang menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan haram atau syirik. Nah, karena mereka masa transisi dari kondisi syirik kepada tauhid Islam, maka pintu-pintu yang bisa menjadikan mereka itu melakukan syirik, sarananya ke sana ditutup oleh Rasulullah SAW. Beliau melarang di awal Islam ziarah kubur, ya, karena sebelumnya mereka menjadikan kuburan itu sebagai syufa'a indallah, perantara-perantara mereka kepada selain Allah. Mereka jadikan itu authanan yu'bad, berhala-berhala yang mereka ibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang. Tapi ketika lamma qawiyal iman wa tauhid, ketika iman mereka itu kuat, maka Rasulullah SAW mengatakan ala fazuruha, sekarang kalian ziarahi kuburan itu, bebas, kamu boleh ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan faedah dari ziarah kubur itu. Fa innaha tudzakirukumul mauta. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada kematian, ya, mengingatkan kalian pada kematian. Nah, inilah manfaat dari ziarah kubur. Bagi peziarahnya itu mengingatkan dia kematian. Artinya apa? Memberikan semangat kepada dia untuk beribadah kepada Allah. Dua, menjadikan dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Tiga, menjadikan dia sadar bahwa dunia ini, seberapa besar dunia yang mereka miliki, seindah apapun dunia yang mereka miliki, seberapa banyak kekayaan dunia yang mereka miliki, toh semua akan kembali kepada tanah dan hanya memiliki kain, cuman kain putih, kafan yang murah. Jadi ini pelajaran buat kita dari ziarah kubur itu, agar kita sadar bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang menipu manusia. Sehingga yang keempat, kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk bercocok tanam. Kita jadikan dunia sebagai tempat untuk beramal, bukan tempat untuk berfoya-foya dan menikmati keindahan dunia. Ini manfaat ziarah kubur yang berkaitan dengan penziarahnya. Adapun manfaat ziarah kubur yang berkaitan dengan orang yang dikubur dan dimakamkan adalah dia akan mendapatkan doa dari orang-orang yang datang ini. Dia merasa dikasihi, disayangi oleh mereka-mereka yang datang ini. Dengan cara apa? Membacakan kepada mereka yang dimakamkan itu doa. Terlepas kita kenal dengan mereka, kita tak kenal dengan mereka, dulunya mereka seperti apa, itu bukan menjadi perkara yang penting buat kita. Yang penting adalah
semua yang dimakamkan ini adalah orang Islam. Sehingga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun ghafarallahu al-mustaqdamina minna wal mustakhirin. Keselamatan buat kalian semua, selamat dari azab, selamat dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menetapi rumah-rumah ini, baik kalangan orang berislam, orang iman, laki, perempuan, dan kita yang hidup sekarang, pasti akan menyusul kalian semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang wafat dahulu dan mereka yang wafat barusan. Ini maknanya. Kita mendoakan kepada mereka apa? Satu, keselamatan, agar mereka selamat dari azab kubur. Dua, agar mereka selamat dengan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini amalan yang mulia. Penziarahnya dapat manfaat yang banyak, dan yang diziarahi pun mendapatkan manfaat yang banyak. Intinya bahasa para ulama adalah ziarah kubur yang disyariatkan itu adalah apa? Mengingatkan kematian bagi para ziarah, tarahum bil mayyit, menunjukkan kasih sayang kita kepada orang yang sudah wafat. Ini manfaat. Jadi kita kalau sudah mulai keinginan duniawi kita sudah mulai banyak, angan-angan sudah mulai setumpuk di benak kita, maka cepat-cepat kita pergi kemana? Ke kuburan. Jangan ke mall, ibu. Jangan ke mall, ya. Makanya kalau Syekh Utsaimin mengatakan, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, kalau kalian lagi punya keinginan dunia yang tinggi, coba kalian ucapkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang indah dan nikmat melainkan hanya kehidupan akhirat saja. Ya, kenapa? Karena angan-angan itu adalah senjata utama bagi hawa nafsu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, yang paling saya takutkan pada kalian itu adalah dua perkara, ittiba'ul hawa dan tulul amal. Ada dua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan keinginan yang terlalu panjang. Ya, keinginan yang panjang, kegedean cita-citanya, nggak realistis. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen macam-macam dunia, pergi ke kuburan, selesai. Apalagi pas ada orang dikubur di situ, coba ngelongok ke lubangnya situ. Kemarin saya praktek latihan jenazah daerah BSD. Ada contoh satu orang yang kita mandiin, itu anak mulai dimandiin sampai selesai gemeteran. Ustaz, takut Ustaz. Ya, itu baru contoh buat praktek. Itu yang kita munculkan. Mulai hari ini kamu jangan ngerokok ya. Iya Ustaz, nggak mau ngerokok Ustaz. Bayangkan sampai seperti itu. Ya. Jadi inilah manfaat ziarah kubur. Lalu bagaimana dengan ziarah kubur bagi perempuan? Di sini para ulama fikih berselisih pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang begini dan begitu. Kalau saya lebih cenderung menguatkan pandangan yang memilah bahwa ziarah kubur yang bersifat umum itu tetap dianjurkan seperti yang kita jelaskan tadi. Datang perempuan, ngapain? Datang ke kuburan. Kuburan apa? Kuburan mana saja. Kuburan siapa? Siapa saja. Masuk ke kuburan, ngelihat kuburan, ya. Ini manfaat iman buat kita. Berarti yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah ziarah ke kuburan orang tertentu. Nah, ini yang dilarang. Saya mau ziarah kubur suami saya, mau ziarah kubur ayah, mau ziarah kubur ibu. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam beberapa hadis. Ini pengantar bahwa
Tidak benar kalau wah itu apa itu kelompok-kelompok itu yang orang mau ziarah kubur dilarang. Tidak ada yang melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah amalan yang sangat disyariatkan. Manfaatnya banyak besar buat kita. Ya, membangun akhlak, perilaku, semangat ibadah, iman dan sebagainya. Cuman yang perlu menjadi pembahasan di sini adalah ziarah kubur plus plus. Nah, ini yang mau dibahas di sini. Ya, ziarah kubur plus plusnya ini. Ya. Ada beberapa hal yang dilarang dalam ziarah kubur ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemusyrikan atau mengarah kepada syirik, maka ada beberapa hal yang dilarang di dalam ziarah kubur itu apa? Jabir bin Abdullah mengatakan, "Naha Rasulullah SAW an tajsisil kubur wal qu'ud alai wal bina alai." Rasulullah SAW melarang kita untuk bangun dan meninggikan kuburan. Ya, terus yang boleh apa? Yang boleh adalah boleh kuburan itu ditinggikan qadra shibrin, hanya sebatas 1 jengkal dari gundukan tanah itu. Jadi bikin gundukan sejengkal saja. Tapi kalau dibangun kuburan itu, apalagi sampai dibikin sebuah bangunan, ada marmernya, ada keramiknya dan sebagainya, ada penerangannya, ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qu'ud alai, dan duduk-duduk di kuburan. Ya, sini disebutkan di bukunya, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuq'ad alai wa an yubna alai. Jadi dilarang untuk melakukan tajsis kuburan, yaitu bangun, istilah kita dibangun, dicat, dikasih keramik, kemudian dibangun tembok dan sebagainya. Ini adalah perkara yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, Allah tada qabran musyarrafan illa sawaita. Wahai Ali, jika engkau mendapatkan kuburan yang dibangun, yang ditinggikan, engkau harus ratakan kuburan itu dengan tanah. Ya. Ini duduk-duduk di kuburan. Ini sering bagi laki-laki yang suka mengantar jenazah sambil nunggu dimakamkan, dia duduk di nongkrong di situ. Ini perkara yang dilarang. Kemudian sambil duduk, kemudian dia ngobrol, ngerokok, ngalor ngidul. Ini juga perkara yang dilarang. Sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, dahulu kalau kita mengantar jenazah bersama Rasulullah SAW, kita semua itu duduk tertunduk diam, ka'anna ala ru'usina tayr, sepertinya ada burung yang hinggap di kepala kita. Maksudnya apa? Burung menganggap ini kayu. Bayangin, begitu khusyuknya mereka, begitu tenangnya mereka di kuburan itu, sehingga burung menganggap ini kayu, begitu tenangnya. Ka'anna, sepertinya, bukan beneran ada burung di kepalanya, bukan. Memberikan gambaran begitu tenangnya mereka di kuburan itu. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang bicara, nggak ada yang duduk, benar-benar mengambil ibrah, pelajaran. Sampai kata Ala bin Hadrami radhiyallahu an, beliau mengatakan, jika ada orang yang meninggal dunia, coba kalian berpikir yang wafat itu bukan dia, yang wafat itu Anda. Apa yang bakal Anda rasakan? Itu pola berpikir mereka, mindset mereka. Kalau ada yang wafat, coba Anda pikirkan, kalau yang wafat itu bukan dia, tapi Anda. Saya pernah khutbah Jumat, mau khutbah kurang setengah jam, tiba-tiba ditelepon, Ustadz ada yang wafat hari ini. Kebetulan yang wafat pejabat Pemda. Nanti insya Allah wali kota Jakarta Timur ikut menyolatkan jenazahnya. Oh iya, saya ganti khutbah saya, materinya. Saya ganti apa? Ingat kematian. Saya bicara, inilah contoh. Coba yang meninggal bukan kita, saya bilang. Bukan bapak ini. Coba yang meninggal bukan bapak ini, yang meninggal kita, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sebagai pejabat akan korupsi dan berbuat semaunya sendiri? Saya turun diomelin Pak sama orang. Ya, yang ngomelin saya tentu orang-orang Pemda.
Ini khotibnya kurang ajar nih, nggak ada sopan santun, ada Pak Wali kok ngomong gitu. Itu memang kenapa? Kan kesempatan kita nasihatin. Tuhan. Nah, itulah manfaat dari ziarah kubur, larangan yang ada di dalam ziarah kubur. Nah, di sini disebutkan oleh penulis beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah ziarah kubur. Yang pertama, penulis mengatakan kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarah itu adalah nggak benar. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Al Hasan bin Ali misalnya. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali ini anak pertama dari Ali bin Abi Thalib. Pernikahan beliau dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pertamanya Hasan. Kemudian punya adik namanya Husain. Punya adik lagi namanya Mihsan. Kemudian ini yang laki. Kemudian Fatimah juga punya anak cewek ternyata. Fatimah bintu Muhammad bintu Rasulullah SAW punya anak cewek. Siapa? 2 anak ceweknya. Siapa? Ummu Kulthum bintu Ali. Ummu Kulthum bintu Ali. Kemudian Ummu Kulthum ini dinikah sama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Ponakannya Ali bin Thalib. Jadi jatuhnya sepupu. Ya. Kemudian Fatimah juga punya putri namanya Zainab bintu Ali. Ya. Punya putri namanya Zainab bintu Ali. Maaf, Zainab ini yang dinikahi sama Abdullah bin Ja'far. Ummu Kulthum dinikah oleh Umar ibnul Khattab. Punya anak 2, Zaid sama Ruqayyah. Tapi orang Syiah tidak mau mengakui keberadaan Ummu Kulthum. Dia mengatakan Ali tidak pernah punya anak Ummu Kulthum. Para ulama mengatakan Ummu Kulthum dipanggil dengan Zainab Sughra, Zainab kecil. Jadi kakaknya itu Zainab, dipanggil Zainab Kubro, Zainab gede. Ummu Kulthum dipanggil Zainab kecil. Lah orang Syiah mengatakan Ali tidak pernah punya anak Ummu Kulthum. Yang dimaksud Zainab kecil itu ya Zainab Kubro. Jadi memang Syiah ini agama pembohong. Ya, kenapa dia tidak mau mengakui keberadaan Ummu Kulthum? Dia kafirkan. Coba Ummu Kulthum menikah bukan dengan Umar, pasti dia akui. Ya begitulah Pak. Ya kembali ke sini. Al-Husain bin Ali, ini Husain, maaf bukan Hasan ya. Husain bin Ali. Jadi Hasan kemudian yang dipegangi oleh tapi Husain. Kenapa? Karena Husain itu pernah mendapatkan hadiah dari penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab. Ditaklukkan Persia, lalu kerajaannya diambil alih dan putri raja Persia diambil sebagai tawanan, dikirim kepada Umar bin Khattab. Lalu tawanan putri raja Persia ini salah satunya dihadiahkan kepada Husain. Lalu sama Husain dinikah, punya anak yang dijadikan sebagai imam 12 Syiah itu. Jadi kenapa Syiah
Syiah Isna Asyariyah yang 12 itu, mereka mengakui keberadaan imam yang 12 ini diambil dari Ali, kemudian Husain, kemudian Zainal Abidin, kan gitu kan. Kenapa? Karena turunan dari Husain yang dibawa ini yang 10 itu berasal dari istri Husain, yaitu bini Persia alias Iran. Ya, unik ya. Kenapa kok nggak anak Husain dari bini yang lain? Ya kan? Ya, jangan mau dikadalin sama kadal. Oke. Berarti sosok Husain ini dikultuskan sama mereka. Dikultuskan sekali gitu. Husain bin Ali misalnya, beliau mati syahid di Irak. Jadi ini cerita wafatnya Husain cukup jelas, tapi hati-hati untuk membaca buku tentang cerita Husain. Ya, ada buku sekolah, pelajaran sekolah yang menyebutkan cerita Husain. Kalau nggak salah pelajaran SMP itu menyebutkan kisah Husain tapi versi Syiah, dan itu dicetak jadi pelajaran sekolah. Penerbitnya salah satu penerbit grup Syiah Bandung. Ya, cari sendiri. Kalau nggak disuting saya sebutin. Ya, itu mereka menggunakan apa namanya referensi Syiah. Saya dulu waktu di sekolah Aliyah itu membaca memang sejarah Husain itu versi Syiah. Saya tahunya setelah kuliah. Kita dulu belajar dulu di Aliyah itu ada program keagamaan khusus, kan gitu kan? Itu pelajarannya sudah jurusan agama, yuk agama tok belajarnya, sejarah dan sebagainya. Kita belajar dulu sejarah terbunuhnya Husain. Di buku itu, buku-buku sejarah memang dicetak bahwa pembunuh Husain itu otaknya adalah Yazid bin Muawiyah. Ini versi Syiah itu, Pak. Jadi hati-hatilah, ya, berbahaya sekali ini ya. Jadi Husain bin Ali radhiyallahu an, beliau memang terbunuh syahid. Ini diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Husain bin Ali terbunuh sebagai syahid di satu tempat namanya Karbala. (61 Hijriah). Makanya 10 Muharram kemarin Husain syahid Ahlu Sunnah mengatakan Husain memang terbunuh sebagai syahid. Di mana? Di Karbala memang. Kemudian itu cerita sejarah. Yang unik, Karbala itu kan di daerah mana? Irak. Tetapi cerita di sini menarik. Husain bin Ali misalnya, beliau mati syahid di Irak dan tidak dibawa ke Mesir. Tidak ada cerita Husain bin Ali wafat di Karbala cuma lalu dibawa ke Mesir, tidak ada cerita begitu. Tapi kenyataan kuburan Husain bin Ali ada di Mesir. Dan mereka mengatakan ini kuburannya Husain bin Ali di Mesir. Makanya di Mesir, di Kairo ada masjidnya Husain bin Ali, ada kuburannya. Itu bilang kepalanya Husain di situ. Padahal Husain meninggalnya di Irak. Tentu ini tidak benar. Dan orang Iran pun mengakui, yang uniknya, bukti yang paling kuat atas kebohongan tersebut bahwa kuburan Husain ada pula di Irak dan ada pula di Syam. Terus di mana kuburan Husain? Masa satu orang kuburannya 3? Jadi banyak seperti ini di masyarakat kita. Si fulan di mana
masyarakat itu berbondong-bondong untuk datang ke situ. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang notabene adalah syirik. Cari berkah, minta ini, minta itu, minta macam-macam, bahasa mereka minta berkah. Ini wali, kemudian mereka akui bahwa ini adalah orang-orang mulia, kemudian mereka minta syafaat-syafaat kepada dia, minta-minta di kuburan. Ternyata orang yang dia kubur ini orang nggak jelas, kebohongan aja nggak jelas. Seperti kasus kuburannya Husain ini. Masa di Mesir ada, di Syam ada, di Irak ada, di Irannya juga mungkin ada. Ini sebuah kebohongan yang luar biasa. Saya dulu punya ustadz dari Palestina. Kemudian di masa kecil beliau pindah satu keluarga ke Yordan. Nah, beliau cerita, ustadz tafsir dulu, doktor tafsir beliau. Cerita di Yordan itu ada kuburan, di mana banyak masyarakat awam itu datang ke kuburan itu untuk minta-minta. Suatu hari orang-orang Israel melakukan penelitian untuk mencari tokoh Israel yang hilang. Nah, diteliti oleh mereka, oleh ahli-ahli sejarah, ahli apalah mereka. Akhirnya dicari sampai ke kuburan itu. Ternyata kuburan itu digali, ditemukan fosilnya pakai tes DNA dan sebagainya. Ternyata kuburan yang dikatakan wali itu milik tokoh Israel. Kita tahu, oh itu heboh di Yordan saat itu, kata beliau. Dan itu yang terjadi. Ya, saya pernah cerita di sini, di mana, di Madura, Pamekasan. Saya nanya sopir yang antar saya, Pak ini siapa? Ziarah Pak, ziarah kubur. Ya kok banyak, setiap hari Pak puluhan bis datang ke kuburan. Kuburan siapa Pak? Kuburan wali Pak. Walinya siapa? Kagak tahu. Loh kok aneh, Bapak bukan orang situ. Saya asli orang situ. Saya pun asli daerah situ pun gak tahu Pak. Itu kuburan siapa juga kita nggak tahu. Wis pokoknya Pak, wali. Udah jangan dibantah Pak, sudah begitu Pak. Kalau mau pulang selamat sudah diemin aja. Ya, itu yang terjadi, pokoknya. Ya, saya juga pernah cerita di tempat saya di Bangil juga gitu, ada kuburan kecil pinggir kali. Kita dari kecil itu tahu ini ada kuburan, tapi kuburan siapa nggak tahu. Enjit kita, kakek-kakek kita juga nggak tahu ini kuburan siapa. Pokoknya katanya ibu ini, mbah ibu ini. Sekarang jadi masjid segede ini. Orang pada berdatangan, ini wali-wali. Kita di situ kakak tahu. Begitulah yang terjadi Pak. Banyak kebohongan. Na'udzubillah ya. Kemudian kita lihat penulis mengatakan bukti yang lain, yaitu bahwa para sahabat tidak menguburkan mayat di dalam masjid. Jadi tidak ada para sahabat Nabi itu menguburkan mayat mereka, jenazah sahabat ini, sahabat itu di masjid. Lalu di mana kuburan Husain yang sebetulnya tidak diketahui secara pasti Pak. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Tabari, ahli tafsir juga, beliau ahli sejarah juga, mengatakan kepala Husain itu dibawa ke Madinah bersama dengan istri dan saudara-saudaranya, yaitu siapa? Zainab, bersama dengan Zainab bintu Ali, adiknya, dibawa sama istrinya sama adiknya, dibawa ke Madinah lalu dikuburkan di Baqi'. Riwayat yang lain dari Ibnu Sa'ad mengatakan tidak, dia tidak dimakamkan di Madinah. Jadi para ulama juga berselisih pendapat yang cukup alot dan tidak ada kata titik temu di mana kuburan kepala Husain yang sebetulnya. Jadi nggak jelas di mana kuburannya. Sebagian para ulama mengatakan kuburan Husain itu majhul, tidak diketahui keberadaannya di mana. Sebagaimana kuburan Ali bin Abi Thalib juga tidak diketahui di mana sebetulnya kuburan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib
dibunuh dengan cara ditembak, dilempar panah oleh para Syiah, orang-orang Syiah yang kolaborasi dengan Khawarij. Mereka gagal untuk memicu permusuhan pada waktu perang Siffin, yang pada akhirnya Talha bin Ubaidillah sadar bahwa ini adalah sebuah fitnah yang dihembuskan oleh para kelompok Syiah yang sakit hati karena keluarga mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahawun, sehingga anak turunan mereka sakit hati kemudian membuat rencana jahat, maka terjadilah fitnah yang disebut dengan perang Siffin dan perang Jamal. Ketika mereka sadar, akhirnya mereka meninggalkan pertempuran itu. Ali diikuti dari belakang lalu dilempar panah, dan itu malam hari. Lalu jenazah Ali bin Abi Thalib tidak diketahui sejak saat itu beliau dimakamkan di mana. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada cerita para sahabat itu dimakamkan di masjid, tidak ada. Apalagi fitnah masyarakat orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan, datang ke kuburan berdalih dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah iftira, kebohongan yang luar biasa bahwa Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi. Waliyadu billah. Yang mengatakan berapa hari sebelum beliau wafat, 2 hari apa sehari sebelum, Yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi yang para sahabatnya, nabinya, sahabatnya tidak dikubur di masjid, tapi merekanya yang membangunkan masjid. Ya, waliyadu billah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, jangan kalian menyembah, beribadah kepada selain Allah. Jadi ini ayatnya, ini hadisnya. Tidak mungkin Rasulullah minta dikubur di Masjid Nabawi, dan tidak mungkin para sahabat itu menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan tidak mungkin Abu Bakar itu minta dikubur di masjid, dan tidak mungkin Umar bin Khattab minta kubur di masjid, dan begitulah seterusnya. Nggak mungkin para sahabat minta kubur di masjid. Bahkan hampir semua para sahabat, rata-rata sahabat yang di Madinah, mereka semua dikubur di Al-Baqi' bersama dengan umat Islam yang lain. Jadi sekarang kalau masuk kuburan Baqi', nanya, mana istri-istri Nabi yang dikubur di situ? Bisa nunjuk? Ya. Siapa istri Rasulullah SAW yang pertama kali dikubur di Baqi'? Siapa yang tahu? Istri Nabi aja nggak tahu. Istri Rasulullah SAW yang pertama dikubur di situ adalah Zainab bintu, bukan, Zainab bintu Khuzaimah. Menikah dengan Rasulullah SAW cuman 2 atau 3 bulan saja. Setelah menikah dengan Hafsah, nggak lama beliau menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Lalu setelah menikah 2-3 bulan, menurut riwayat dari Ibnu Hajar, beliau wafat. Dan beliau istri pertama Rasulullah SAW yang dimakamkan di Baqi'. Coba sekarang, mana istri Nabi yang dikubur Baqi'? Ada yang tahu? Mana para sahabat yang dikubur di Baqi'? Siapa yang tahu? Ada. Sudah dicampur dengan siapa? Para penduduk asli Madinah. Sudah dikubur di situ. Itulah menyatu mereka jadi satu di situ. Ya. Menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah SAW dikubur di rumah beliau, tidak di dalam Masjid Nabawi. Tetapi kemudian orang-orang dari dinasti Umayyah memperluas masjid tersebut dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Berarti apakah yang melakukan itu para sahabat? Bukan, ini sudah bukan generasi sahabat. Apa ada sahabat yang hidup di saat itu? Ada, seperti Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik,
Abdullah ibnu Abbas, ini sahabat yang ummira tawilan, yang umurnya panjang-panjang ini sahabat ini. Apakah mereka mengingkari? Pasti mereka mengingkarinya. Mereka paling tegas orang yang mengingkari kalau mereka melihat bahwa ini sebuah kemungkaran, ini sebuah konspirasi, ya. Bahkan yang mengingkari Husain bin Ali untuk pergi ke Karbala itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, wahai ibu Husain, ayahmu wafat itu karena makar dan tipu daya penduduk Kufah. Mereka itu makarnya luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Saudaramu Muhammad ibnul Hanafiyah meninggal karena tipu daya orang-orang Kufah. Jangan kamu pergi ke sana, balik. Tapi Husain bin Ali ijtihad, berijtihad, tidak, ini dukungan kepada saya. Gitu loh, cerita panjang ya, dukungan ke saya. Apakah Husain bin Ali salah? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, Husain tidak salah, karena itu adalah apa? Ijtihad beliau. Bagaimana kita menyalahkan seseorang yang sayyidu syababi ahlil jannah, pemimpin kaum laki-laki di surga, ya. Begitulah. Sekarang ini kuburan Husain berada di dalam masjid. Sebagian orang bertawaf di sekitarnya. Mereka meminta hajat dan kebutuhan mereka kepadanya. Suatu hal yang sesungguhnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, seperti memohon kesembuhan sakit, menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal seperti itu kepada Allah semata, dan agar kita tidak bertawaf kecuali di sekitar Ka'bah, waliyatawafu bil baitil atiq. Inilah yang terjadi pada kuburan-kuburan itu, ya. Yang kedua, lebih unik lagi, kuburan Zainab, Sayyidatuna Zainab bintu Ali, ada di Mesir dan di Damaskus. Tuh kan aneh. Para ulama, di mana Zainab bintu Ali itu wafat? Jadi Zainab bintu Ali wafat di mana? Nggak ketahuan. Para ahli sejarah nggak tahu. Para ahli sejarah nggak tahu. Yang menambah bukti itu kuat apa? Kuburannya 2. Bahkan 3. Ada di Mesir, ada di Syam, di Damaskus, kemudian ada yang bilang di Irak, ada yang bilang lagi di daerah Asia Tengah, Asfahan atau mana gitu. Ada beberapa daerah-daerah di Asia. Mereka mengaku ini kuburannya Zainab bintu Ali. Terus ini kan menunjukkan bahwa ini sebuah apa? Kebohongan saja. Memang hobinya apa? Pencari kuburan. Untuk apa? Untuk berkah. Kenapa mereka nggak berdoa dan meminta di masjid? Bukankah masjid itu adalah rumah, tempat yang paling mulia? Wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah. Berarti kalau seseorang berdoa meminta di masjid, berarti dia meminta berdoa di mana? Di rumahnya Allah. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kenapa justru malah berdoa dan meminta di kuburan? Seseorang yang mengaji Quran mulia, tapi kalau ngaji Quran di masjid lebih mulia lagi. Tapi kalau dia ngaji di kuburan, ngapain? Kan gitu kan? Oh, ini lebih berkah, lebih mulia. Berarti kuburan lebih mulia dari masjid. Nah, ini kan logika dari mana? Mikir dari mana? Ini khurafat, syirik-syirik yang luar biasa. Yang ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan, bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Ini dilarang seperti hadis yang tadi. Seperti kuburan Al-Husain di Irak. Waduh, kubahnya dahsyat itu. Abdul Qadir Jailani di Baghdad, kuburan Imam Syafi'i di Mesir, dan yang lain-lain, ya kan? Kuburan Kalibata tuh gede tuh, tapi nggak ada di buku di sini.
Saya di buku nggak tahu, penulisnya nggak kenal Kalibata masalahnya, nggak kenal condet juga dia ya, dan nggak kenal apa, nggak kenal apa namanya, apa di Senen itu, kuitang. Di atas kuburan adalah bersifat umum sebagaimana kita baca dalam hadis terdahulu. Sesungguhnya syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, seorang syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, suatu kali ia melihat seorang sholat menghadap ke kuburan Syekh Al-Jailani. Ia tidak menghadap kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat, tapi orang tersebut menolak seraya berkata, kamu orang Wahabi, seakan-akan itu belum mendengar sabda Nabi, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk-duduk di kuburan dan jangan salat menghadap kuburan. Ini fenomena. Coba di Makkah, di Jabal Rahmah, orang naik ke apa namanya? Tugunya. Ngapain? Salat ngadep tugu. Ya kan? Salat ngadep tugu, Pak. Kemudian di Masjid Nabawi, masjid mulia, masjid Rasulullah SAW, masjid mulia, di samping kuburan Nabi itu raudhah. Doa di raudhah itu mustajab. Tapi kenapa memilih mereka doa menghadap kuburan Nabi? Coba akalnya di mana? Ya. Faham? Ya kan? Ini umpama meja ini makam Rasulullah SAW. Ini di sebelah sini ini raudhah. Ini raudhah ini mustajab. Rasulullah yang nyuruh, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku, yaitu kuburan beliau, rumah Aisyah, dengan mimbarku yang di sebelah sana itu raudhah min riyadil jannah. Itu taman surga. Kalian berdoa, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lebih memilih untuk keluar dari raudhah. Di raudhah ngapain? Sibuk salat. Bukan sibuk doa. Kan waktunya mepet. Ya justru waktunya mepet kamu berdoa, jangan salat. Salat di pojok Masjid Nabawi mana saja terserah. Ngapain sibuk di situ salat? Yang disuruh oleh Rasulullah SAW di raudhah itu bukan salat tapi doa. Kalau sholat saja di penjuru manapun di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 di pojok mana saja. Di sini sibuk sholat, keluar doa ngadep kuburan, loh kan aneh. Subhanallah ya. Dikasih hal yang simpel, yang mustajab, yang istimewa tidak mau, malah memilih hal yang syirik. Ya, la haula wala quwata illa billah. Begitulah yang terjadi. Saya berapa tahun lalu, subhanallah ya, saya naik motor dari rumah, saya masih tinggal di Pondok Kelapa, naik motor lewat Kalimalang, di pojok Jatiwaringin ada spanduk gede. Ternyata spanduk itu saya temukan pula di pojokan Celilitan. Ditulis di situ Haul Akbar. Haul Akbar ke sekian ratus. Waduh, nggak tahu sekian ratus. Sambil lampu merah saya diam sambil ngelirik begini. Nggak niat ngelihatnya, sudah Haul Akbar, sudah ini biasa setiap hari. Cuman yang bikin saya melotot apa? Tulisan di situ Haul Akbar Habib Cilik. Tulisannya Habib Cilik. Habib Cilik itu bahasa Jawa Timur, kecil artinya. Saya teringat Habib Cilik. Lampunya hijau, minggir saya baca. Kenapa? Rumah saya di Bangil itu di komplek kalangan habaib memang. Di belakang rumah saya itu nggak jauh dari rumah saya itu ada kuburan tua, sudah nggak dipakai. Orang sudah nggak ada, orang ngubur di situ kagak ada ceritanya. Ngubur di tempat lain itu sudah kuburan sudah tua, sudah nggak dipakai. Ya, nggak jauh dari rumah saya. Di situ ada kuburan Habib memang dibangun gede bangunan, sepi, nggak ada orang di situ.
Ada 1-2 kuburan itu orang panggil Habib Gede dan Habib Cilik. Habib Gede itu maksudnya bapaknya, Cilik itu maksudnya anaknya. Dikubur di situ sama istrinya, ibunya, 3 kuburannya. Jadi saya sekolah dulu kadang main bola itu di sekitar kuburan itu, Pak. Ini masih kecil-kecil dulu kan. So, kalau sudah sore kita nggak berani, katanya apa, serem-serem namanya, kecil ya. Dia nggak dipakai itu kuburan. Makanya saya berhenti Habib Cilik. Saya baca bawahnya, ternyata benar itu kuburan tua di belakang rumah saya. La haula wala quwata illa billah. Aneh orang, Pak. Dibikin hall di Condet. Orang sono sendiri nggak ke situ, Pak. Jadi temen cucunya dia, teman saya, teman ngaji, teman cucunya dia. Ya kita tahu lah kayak apa model perangainya. Ya. Kenapa? Ya saya main sama mereka, nggak usah ditanya tentang, nah itu cucu Habib. Lo nggak ngerti, saya yang duduk dari kecil sama mereka. Tidak tahu, saya yang duduk dari kecil. Ya, jadi kita ketawa aja sampai semua, ya Allah dibekok-bekok nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya karena saya ngaji sama mereka, saya baca maulid sama mereka. Setiap Senin saya maulid, setiap Jumatan saya maulid sama mereka. Saya tahu, gitu lah ya. La haula wala quwata. Ya begitulah jamaah. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian berikutnya nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangun oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Jadi yang bikin kuburan-kuburan ternyata ini kuburannya katanya kuburan Husain, ya kan? Oh ini kuburan Imam Syafi'i. Benar kuburan Imam Syafi'i, benar memang Imam Syafi'i wafat di Mesir. Apakah Imam Syafi'i minta kuburannya dibangun seperti itu? Tidak. Yang bikin kuburan Imam Syafi'i begitu megah, kayak sebuah istana sendiri, itu siapa? Dinasti Fatimiyah. Siapa dinasti Fatimiyah? Ini adalah negara di bawah negara. Ringkas cerita begini. Ada dinasti Abbasiyah. Kan dinasti Umayyah tumbang, diganti dinasti Islam semakin luas lemah sekali kepemimpinannya, sehingga akhirnya apa? Memicu munculnya negara-negara kecil. Paham tidak? Di antara muncul negara kecil namanya Daulah Fatimiyah, yang kekuasaannya itu di Maroko, Mesir. Daulah Fatimiyah disebut Fatimiyah kenapa? Karena para pendirinya itu menisbatkan mereka sebagai cucu dan keturunan dari Fatimah binti Rasulullah alias Habib. Paham? Saya nggak mau komentar dari sisi sini. Para ulama komentar. Imam Suyuti, Anda beli buku judulnya At-Tarikh, penulisnya Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengupas tuntas, benarkah orang-orang yang mengatakan namanya dinasti Fatimiyah adalah orang-orang yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, keturunan Fatimah? Benarkah mereka dinasti Fatimah keturunan Nabi? Coba lihat ucapan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah di Bidayah wan Nihayah. Tadi sore saya baru baca. Saya ngelihat ngutip omongan penulis di sini, saya cari ketemu itu. Ya, benarkah mereka itu keturunan Nabi? Sudahlah, nanti videonya memicu konflik, ini bahaya. Terlepas dari itu semua, yang jelas dinasti Fatimiyah inilah yang mulai memicu terjadinya bangunan-bangunan di kuburan, dan merekalah orang-orang yang pertama kali membuat acara maulid. Lo katanya Salahuddin Al-Ayyubi, kadzib, bohong itu.
Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir, tukang maksiat, mulhid. Tadi saya baca, saya cek omongan Ibnu Katsir ini, beliau mengatakan zindiq, apa itu? Kemudian mu'attil, mengingkari sifat-sifat Allah, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Namun Ibnu Katsir loh ini. Nauzubillah. Orang-orang kafir tersebut merasa heran dengan menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang melakukan sholat. Mereka sendiri tidak sholat, tidak haji, dan selalu merasa dengki kepada umat Islam. Oleh karena itu mereka berpikir untuk memalingkan manusia dari masjid. Jadi mirip cerita siapa? Abroha. Ya, nggak mau tuh orang datang ke Ka'bah. Akhirnya dia bikin gereja yang gede di Yaman untuk memalingkan orang dari Ka'bah biar pergi ke gereja. Ternyata gerejanya dikotori oleh salah seorang laki-laki Arab dari Makkah, Quraisy. Abroha nggak terima, terjadilah penyerangan pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itulah ceritanya. Mirip kan? Maka mereka membuat kuba-kuba dan kuburan-kuburan palsu. Mereka menyatakan bahwa di dalamnya terdapat Husain bin Ali. Mereka mengatakan di dalamnya ada Zainab binti Ali. Kemudian mereka menyelenggarakan berbagai pesta dan peringatan untuk menarik perhatian orang kepadanya. Mereka menamakan dirinya sebagai Fatimiyun, orang-orang yang berasal dari keturunan Fatimah. Padahal itu hanya sebagai kedok belaka, sehingga orang-orang cenderung dan senang kepada mereka. Ini omongan Ibnu Katsir, bukan omongan penulis. Dan ini omongan Imam Syaukani di dalam kitab At-Tarikh, dan beliau menyebutkan pandangan para ulama ahli nasab keturunan. Ada ulama ahli, ada kitabnya gede Pak, kitab nasab. Ada kitab khusus bicara tentang nasabnya orang. Ada kitabnya. Ya, dulu kalau kita udah kena tugas karya ilmiah, terus pembimbingnya cari nasabnya, duh mules perut sudah Pak. Aduh mules perut ini sudah. Kalau cari hadis ini riwayat siapa, oh, enteng, tinggal datang ketemu Ustadz Abdul Hakim di perpustakaan. Ustadz, riwayat siapa Ustadz? Dimaki-maki dulu tapi diomelin dulu. Malas kamu cari. Ya Ustadz, nanti tunjukin dulu Ustadz mana situ. Jadi kita kuliah Ustadz Abdul Hakim itu sudah di perpustakaan gitu. Jadi kalau sulit Ustadz ini mana Ustadz, waktunya mepet Ustadz. Itu saya dulu gitu. Diomelin dulu sama beliau ya. Jadi begitulah. Jadi inilah yang terjadi, sejarahnya seperti ini. Jadi banyak kuburan-kuburan sebetulnya pada aslinya apa? Ada kuburan bodol, itu kepalsuan. Memang ada kuburan nyata. Memang ini kuburan si fulan, kuburan Imam Syafi'i, kuburan Imam Bukhari, kuburan Imam Muslim dan sebagainya. Tapi apakah beliau para ulama-ulama besar itu menyuruh murid-muridnya untuk membangun kuburan seperti ini? Tidak. Ini orang-orang yang seperti ini yang bikin, Pak. Ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kelima, sesungguhnya umat Islam yang mengeluarkan hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan-kuburan, dinding-dinding dan monumen di kuburan, semua itu sama sekali tidak bermanfaat untuk si mayit. Untungnya apa? Ya, manfaat buat si mayit apa? Nggak ada. Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada fakir miskin, tentu akan bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Manfaat sekali. Buat apa dibangun kuburan? Buat apa dimakamkan di tempat itu, Pak? Sandi apa namanya? Iya, Sandi Hill itu kan. Semiliar.
La haula. Terus ngikut lagi satu lagi yayasan Islam. Ngikut walaupun dia dijual murah 35 juta, ada yang ada. Terus buat apa uang itu? Kuburin di pemakaman umum biasa sama umat Islam yang lain. Uangnya sisanya buat ngurus jenazah dan sebagainya. Sisanya Anda sedekahkan kepada fakir miskin. Manfaat nggak? Wah, luar biasa itu, Pak. Yang anaknya dicatat sebagai anak yang berbakti, dia dapat pahala. Yang wafat dapat pahala kayak keran di kuburannya, Pak. Aneh ya. Inilah mereka. Ketika mereka, kaidah yang selalu kita sebutkan, ketika seseorang sibuk dengan syirik, pasti dia akan terjauh dari hal yang benar-benar manfaat. Sibuk dengan bid'ah, dia akan jauh dari sunnah yang benar-benar manfaat, Mas. Manfaatnya ini di depan mata banyak, karena dia nggak mau sibuk dengan yang madorot yang jauh, sulit pada akhirnya. Na'udzubillah ya. Apalagi Islam mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Rasulullah SAW bersabda, la tada' timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau biarkan patung kecuali engkau menghancurkan, dan jangan kamu melihat kuburan yang dimuliakan atau ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi jangan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, sibukkan dengan hal yang memang manfaat buat kita, buat si mayit. Yang terakhir, nazar-nazar yang ditujukan kepada orang-orang mati adalah termasuk syirik besar. Nanti dulu, nazar itu apa? Janji. Banyak orang nanya begini, Ustadz, ibu saya, ayah saya sebelum wafat, dia bilang begini, nanti kalau rumah atau tanah ini laku, saya pengen ngumrohin keluarga semua. Saya nadar, Ustadz. Apa ini nadar? Ini bukan nadar, Pak. Ini apa? Keinginan. Saya pengen. Kan dia ngomong apa? Saya ingin, saya pengen. Kalau ini laku, ini laku, saya mau kasih itu, saya mau kasih itu. Dia kepengen. Lalu wafat, ya udah keinginannya habis dengan dia wafat, udah rampung. Dia wafat, ya keinginannya wafat. Tapi kalau si fulan ini bilang, nanti kalau saya wafat dan rumah itu kejual, kalian lakukan ini ya. Nah, ini baru wasiat, Pak. Baru ini namanya wasiat. Atau dia bilang, saya nazar. Saya nazar. Kalau saya diizinkan kawin lagi sama istri saya, maka istri saya kasih rumah di Menteng, Pulau. Pulonya pelan-pelan. Nggak mau bercanda, jangan sakit hati loh. Jadi saya nazar, baru ini disebut apa? Nazar. Jadi nazar itu apa? Mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat. Ya. Saya nazar kalau ini saya akan melakukan itu. Yang nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Nggak ada, syariat nggak ada yang nyuruh, Pak. Ya. Saya nazar nih, kalau saya dapat ini, nanti saya akan belikan kamu ini. Yang nyuruh siapa? Nggak ada, Pak. Jadi ini nazar, para ulama mengatakan sisi hukum fikihnya, nazar ini hukumnya makruh, dilarang. Kenapa? Karena dia mengharuskan dirinya atas sesuatu yang tidak disyariatkan. Anda mengharuskan diri kamu.
Rasulullah SAW mengatakan an-nadhar itu innama yustakhraj minal bakhil. Yang nadhar itu orang pelit. Loh, kalau kamu ingin bersedekah kepada si fulan, ngasih makan temanmu, traktir makan teman, mau ngasih si fulan, kenapa harus nunggu itu? Bakhil. Kan begitu kan simpelnya kan? Kenapa harus nunggu si fulan ini dapat bakhil kan gitu kan? Tapi Rasulullah mengatakan man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang nadhar untuk taat, ya kamu harus kerjakan karena memang itu taat. Saya nadhar, kalau saya begini saya mau umroh, umpama, lalu mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia harus melakukan umroh nadharnya. Paham? Oke. Apa yang dipermasalahkan di poin ke-6 ini? Nadar-nadar yang ditujukan kepada orang-orang mati termasuk apa? Syirik. Seperti apa? Coba. Oleh para khodam, pelayan, nadar dan sesajen yang diberikan itu diambil secara haram. Bahkan terkadang mereka gunakan untuk berbuat maksiat dan tenggelam dalam perilaku syahwat. Karena itu orang yang melakukan nadar dan orang yang menerimanya bersekutu dalam perbuatan syirik tersebut. Seandainya harta itu, paham yang dimaksud? Nadar untuk orang mati. Nanti kalau kamu di ini, maka kamu harus ngasih kepada kuburan ini biar usahamu lancar. Kamu nadar saja. Gitu kan? Maka dia nadarlah. Nanti kalau usaha saya lancar, saya mau kasih sedekah buat kuburannya si fulan ini. Padahal yang minta siapa? Yang jaga. Yang jaga. Dia dapat. Jadi kayak kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika perjalanan mencari hidayah. Bertemulah dia dengan beliau dengan seorang pendeta. Lalu dia berguru dengan pendeta itu. Di tengah-tengah dia berguru, dia tahu bahwa ternyata pendeta ini bukan orang baik. Apa itu? Uang sedekah yang diberikan oleh jamaahnya dia itu ternyata untuk memperkaya dia sendiri. Ditumpuk itu harta. Ketika di waktu yang sama, nih masyarakat mengeluh-eluhkan nih pendeta. Setelah nih pendeta wafat, dibongkar rahasianya oleh Salman Al-Farisi. Dan itu banyak terjadi dari kuburan mbahnya, kakeknya, wah diagungkan. Masyarakat awam nggak paham, sudah ngikut aja. Datanglah berbondong-bondong, ayo kalian bernadar, ayo sedekah ke sini, wah sedekah. Padahal untuk apa? Memperkaya dia sendiri, memperkaya keturunannya. Jual air. Airnya air apa? Air ini keluar dari kuburan mbah saya itu, Pak. Wah, ini air mulia, ini suci ini, Pak. Ya, saya punya sales mampir itu ke tempat jualan itu. Nggak taunya temen dia sama-sama temen dicondet. Jualan apa lu? Terus lu diam lu, jangan kenceng-kenceng ngomong. Lo ini air isi ulang lu, katanya dia. Dia bener sih, itu kasih jangan kenceng-kenceng, bener kan? Iya, tapi jangan kenceng-kenceng, dosa bohongin orang. Dia bilang apa? Air suci dari kuburan mbahnya dia nih, kakek dia ini mengeluarkan air suci. Wah, berbondong-bondong orang beli, gitu kan? Itulah yang terjadi. Jadi kalau di Ampel itu ada zam-zam dua macam. Zam-zam memang impor asli, zam-zam alias sumur konon milik Sunan Ampel. Konon, nah, nanti tanya Ustadz Zainal di situ. Konon tuh sumur nyambung dengan sumur zam-zam. Ceritanya apa? Nanti minta cerita sama Ustadz Zainal. Ya. Jadi itu akhirnya jadi sumur air zam-zam. Jadi hati-hati kalau beli di Ampel, zam-zam impor atau zam-zam sumur gitu lokalnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah kebohongan-kebohongan yang dibuat. Na'udzubillah. Jadi
Lalu ziarah kubur yang benar apa? Yaitu tadi yang kita jelaskan di depan. Ziarah kubur kamu, kita siapapun kita ziarahi, kita doakan dia. Untuk apa? Mendoakan semua ini saudara kita, orang Islam, semua saudara kita. Kita datang, kita doakan mereka. Ya, kita memohon kepada Allah agar mereka diselamatkan dari azab, diberikan keselamatan dengan rahmatnya, diampuni dosanya, dirahmati. Kita mendapatkan faedah, yaitu mengingat kematian, semangat beribadah, meninggalkan maksiat. Ini yang disyariatkan. Lebih dari ini tidak ada. Ya, tidak ada yang dilebihkan, yang lebih diutamakan, tidak ada. Semua seorang meninggal kita berlakukan sama dengan memohon kepadanya. Orang tua kita, khusus orang tua kita, keluarga kita, kita doakan secara khusus buat mereka, keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, banyak. Kuburan banyak. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Alam kubur adalah alam gaib, sedangkan kuburan dunia nyata. Iya. Nikmat kubur dan azab kubur adanya di alam kubur. Iya. Terus yang ditanyain apa, Mas? Iya benar, pernyataannya benar. Kalau kubur, nggak ada pertanyaannya dia. Kalau kuburan, ya kuburan yang kita lihat ini kuburan. Kan gitu kan? Ini kuburan yang kita lihat, ini kuburan. Tapi kalau alam kubur adalah alam barzakh, bukan alam kita. Apa isinya alam kubur? Ya nanti kasih tahu ke kita apa isinya ya. Alam kubur ya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ayat, hadis. Apa itu alam kubur? Alam di mana manusia akan menuai, mengambil hasil dari apa yang sudah dia perbuat di dunia. Disitulah dia akan mendapatkan hasilnya. Loh, katanya di akhirat, ya itu sebuah perjalanan menuju yang sebetulnya. Maksudnya apa? Saya pernah dulu pengajian bicara alam kubur. Ada seorang dosen, beliau meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Beliau rajin sholat subuh, rajin berjamaah. Mungkin karena nggak paham, kemudian mengukur pakai logika ya. Beliau bilang, Ustadz, kalau di alam kubur itu ada azab, ada nikmat, kan belum dihisab. Kan belum dihisab. Nggak mungkin dong terjadi. Oh iya Pak. Saya jawab, Pak, Bapak kan sering keluar kota naik pesawat, Pak. Ya. Ketika kita berangkat, kita masuk bandara, di samping kita ada 2 orang. Ya, yang sebelah kita pesawatnya sama, Pak. Naik satu pesawat. Ternyata dia ketika boarding, dia boardingnya di tempat sono yang sepi. Cepet Pak. Sedangkan kita Bapak ngantri kayak ular, lama nunggu. Bapak itu cepet. Selesai boarding, dianterin Pak. Oh di sebelah sono Pak ruang tunggunya. Sampai di ruang tunggu, kopernya pun diambilin sama dia. Pak, kadang ditaruh. Silahkan Pak, Bapak menikmati semua hidangan yang di sini. Mulai air putih sampai makan berat semua gratis. Duduk nyaman, enak. Ya kan? Menikmati semua. Sedangkan yang ini masih ngantri. Habis ngantri selesai, dia dapat, Pak, di mana gate-nya? Lurus. Belok kanan, di mana? Situ tungguin sudah.
kenapa kok beda Pak? Saya bilang, kenapa kok beda? Emang sudah naik pesawat? Hah? Belum naik pesawat, kenapa dibedakan Pak? Seharusnya apa? Hah? Seharusnya samain dong. Kan belum naik pesawat, nanti di pesawat Anda bedain, oke. Tapi kan belum naik pesawat Pak, kenapa kok dibedakan? Ada jawaban Pak? Enggak, cukup Pak Ustaz. Udah. Begitu alam kubur Pak. Apa yang bedain? Tiket. Dia ini tiket kita ekonomi, dia tiket bisnis VIP. Iya kan? Tiket. Begitulah orang mau meninggal, sama Pak. Sama. Di ayat apa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Kenapa kok ini bisa? Belum wafat tuh ini. Belum wafat, malaikat udah datang, nggak usah sedih Mas, Bu, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kenapa? Masuk surga kamu. Tuh lihat tuh surga tuh. Dicabut nyawanya, adem, tenang. Ya kan? Kenapa? Asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun ma tuqaddimunahu. Kamu percepat kalau ngurus jenazah. Kalau yang wafat ini orang baik, kamu telah melakukan kebaikan dengan mempercepat dia ke surga. Tapi fa in kanat ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu ala riqabih. Tapi kalau ini orang buruk maksiat, kamu meletakkan keburukan di lehernya dia. Jadi dia ngelihat, sudah dibukakan pintunya. Mana? Wah, itu loh. Duduk di villa. Ya, dia duduk nih di villa nih. Duduk di villa, adem ya udaranya ya. Seger udaranya. Enak. Emang dia pergi ke gunung? Hah? Pergi ke gunung sana nggak Pak? Tidak, dia duduk di villa di rumah. Cuman villanya dibuka jendelanya, sehingga dia melihat pemandangan gunung yang indah, udaranya yang indah. Dia ngelihat di situ ada burung-burung banyak. Apakah dia duduk di hutan itu? Enggak, dia duduk di rumah, tapi dia bisa melihat. Kira-kira begitu Pak ilustrasinya. Dia duduk di kuburan, dia bisa melihat tuh, ya Allah ini surga. Makanya dia bilang apa? Kalau ini jenazah ketika belum dikubur, qaddimuni, cepetin Mas, cepet kubur saya. Ketika dia dikubur, dia melihat surga, pintunya dibuka. Di hadis Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad itu, dibuka oleh Allah, dikasih permadani, dikasih pakaian, dikasih apa, sehingga dia bilang apa? Rabbi aqimis sa'a, ya Allah cepetin kiamatnya. Nikmat kubur. Kuburannya panjang luas, sepanjang mata dia memandang, cahaya terang benderang. Masya Allah. Tapi kalau dia bukan itu, mau dikubur aja dia bilang aina tadhabu nabi, aina tadhabu nabi. Orang-orang, kamu mau bawa saya kemana? Mau bawa kemana? Jangan. Hatta idza ja'ahul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu tiba, dia bilang, ya Allah hidupkan aku kembali, saya mau taat. Kalla, enggak mungkin, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman mulut lo doang. Dia bisa ditaruh di azab, gelap, sempit, dibuka pintu neraka dan sebagainya. Itulah azab. Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah kiamatnya jangan, enggak usah kiamat, jangan kiamat. Inilah alam kubur. Siapa yang menikmati dan melihatnya? Yang sudah wafat. Kita yang masih hidup dikasih tahu oleh Allah. Ini loh ayatnya. Ya, apa namanya? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, di surat Ibrahim.
Allah akan teguhkan orang-orang beriman untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah teguhkan orang-orang beriman ketika menjawab pertanyaan para malaikat di kuburannya dan seterusnya. Apakah kebanyakan Habib itu berpemahaman Syiah? Ya kayaknya ini jadi tumbuh ketemu tutup, Pak. Ya, ada yang memang memerangi Syiah. Ada yang memerangi Syiah, ada. Getol memerangi Syiah dia. Ada yang tidak mau memerangi Syiah. Ya, dia mengakui bahwa Syiah ini benar, nggak benar sudah. Dia tahu ini nggak benar, ini sesat. Tapi dia tidak mau memerangi. Kenapa? Sama-sama supir angkot, jangan saling. Ya, begitulah Pak. Karena mereka merasa satu rumpun. Ada yang memang getol memerangi, tapi yang memerangi ini jumlahnya sedikit, rata-rata yaitu sama-sama supir angkot jangan saling dahului. Itu yang terjadi sudah. Kok tahu Ustadz? Iya tahu lah, wong Syiah itu muncul pertama kali di kampung saya kok. Syiah pertama kali meleduk di Indonesia itu di kampung saya, di kota saya, di Bangil. Gimana ceritanya? Tahulah kita sejarahnya. Kita duduk nih di kampung ngobrol, ya udah tahu ini Syiah, ini Syiah, ini bukan, ini bukan. Ya udah ngomongnya apa lah? Sudahlah, kita ini sohib, udahlah nggak usah sih, jangan ngomong masing-masing. Nggak mau dia ngomong. Gitu. Ada yang memerangi getol. Dan di masyarakat di tingkat nasional kan kelihatan ini tokoh-tokohnya Syiah, tapi ini tokohnya ini rangkulan, tidak mau dan sebagainya kan. Begitulah ya. Saya mau bertanya, apakah ada hak warisan ini? Nanti dulu ah. Apakah orang-orang yang berbuat kedustaan perihal ziarah kubur tentang apa namanya? Apa ini? Apa ini? Ritual. Apabila dia wafat dan ziarah kubur yang menyimpang tersebut masih dilakukan oleh orang-orang, apakah dia terus? Sekarang begini, ketika dia di masa hidup tidak pernah mengingkari kemusyrikan di kubur, bahkan dia mendukung, bahkan dia melakukannya. Justru dia jadi tokoh di masyarakat melakukan syirik di kuburan. Ketika dia wafat apa yang terjadi? Hah? Ya udah diberlakukan cara yang sama. Anda yang nanam, ya Anda yang menuai. Anda dulu getol ngajak orang untuk pergi ke kuburan cari berkah. Bahkan Anda yang getol memerangi orang yang mengajak tauhid. Ketika dia wafat, ya udah kuburannya jadi kubah, jadi istana. Dia yang ngajarin, ya dia yang menuai, Mas. Kemudian, lebih kecil lagi tulisannya. Apakah benar orang tua yang sudah meninggal merasa jika anaknya datang ke kuburan dan kuburan yang bagaimana yang seharusnya dibuat? Apakah benar tidak usah diberi nama? Doa, kita bicara masalah doa. Seorang anak berdoa kepada orang tua. Apa hadisnya? Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau anak Adam wafat maka udah keputus semua, sudah akarnya semua terputus, semua mandek sudah berhenti, sudah. Illa thalath, kecuali 3 dia masih bisa menikmati. Dia masih bisa menikmatinya. Apa itu? Sedekah jariyah. Tuh masjid dulu saya yang bangun. Di kuburan duduk nikmatin dia, saya yang bangun masjid. Itu saya. Oh itu orang-orang saya yang ngajarin dulu. Ini saya yang ngajarin Quran. Di guru-gurunya menikmati. Oh itu dulu saya yang memfasilitasi dan sebagainya. Oh saya itu yang biayain dulu sehingga dia jadi orang alim. Saya yang beasiswain. Itu.
Dia duduk. Itu air di pegunungan itu saya itu yang nyalurin air. Sehingga tuh orang masyarakat kampung sampai sekarang menikmati itu air. Sumurnya itu saya yang bikin. Duduk di kuburan menikmati itu sumur dia, Bu. Sedekah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia yang ngajarin, ini yang ngajarin, dia yang mendorong, dia yang memfasilitasi. Ini anak saya, anaknya rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah ke masjid. Orang tuanya duduk mengambil manfaat. Setiap kali anaknya ke masjid, orang tuanya, Allah, ini saya yang ngajarin dulu. Mamanya, saya yang nyuruh anak saya ke masjid. Orang tuanya menikmati. Dia mendapatkan faedah dan manfaat dari itu semua. Anaknya berdoa, awaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan, berarti orang tuanya mengambil manfaat, dapat manfaat dari doa anaknya itu, mendengar dia. Ini yang disebutkan sedekah. Bagaimana kalau sedekah? Sedekah orang tuanya ngambil manfaat. Wah, anak saya rajin bersedekah untuk saya. Kenapa? Karena dulu saya yang ngajarin. Ketika orang tuanya wafat, dia rajin bersedekah, diniatkan untuk orang tuanya. Saya baca cerita tentang seorang ayah dan anak di Arab Saudi. Ringkas cerita, ada seorang ibu janda atau apa yang jelas, dia miara didik anaknya dari kecil. Suaminya sudah tidak ada. Jadi ibu ini yang membesarkan anak ini sampai anaknya dewasa. Sampai anaknya ini bekerja. Kemudian ketika dia bekerja, dia bilang, "Ma, nanti gaji pertama saya kasih semuanya buat mama. Gaji pertama, ini mulai kerja nih. Gaji pertama saya nanti saya kasih ke mama semuanya." Udah keinginan anaknya. Nggak sampai akhir bulan ibunya wafat. Udah dia dapat gaji, apa yang dia lakukan? Dia udah janji, ini uang buat mama saya. Caranya apa? Dia mikir akhirnya, gimana caranya? Sedekah. Sedekah apa yang manfaat? Arab Saudi kan kalau udah panas, mantep panasnya kan. Akhirnya dia lihat ketika dia ke masjid, panas. Masuk masjid memang AC, adem. Orang mau minum, nggak ada. Akhirnya dia terpikir, gaji saya belikan barodah. Apa itu? Kulkas. Tapi air itu loh, tempat air apa namanya? Apa? Bukan dispenser, water cool atau apa itu, kayak kulkas lah gitu kan. Dia belikan itu, water cooler, berikan lah. Dibelikan Pak, satu. Gajinya buat itu. Udah dipakai lah terus. Akhirnya dia merasa enjoy. Jadi setiap dia punya uang, gaji disisihkan. Berikutnya beli lagi yang sama, taruh masjid ini, pasti masjid. Akhirnya sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Ini orang sampai punya anak. Terus kebiasaan dia itu dilakukan. Akhirnya sudah ribuan masjid yang sudah dibelikan kulkas ini sama dia. Ribuan masjid sudah dibelikan sama dia. Anaknya tahu nggak? Tahu kan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Bahwa ayahnya membelikan semua alat ini niatnya buat siapa? Buat ibunya semuanya. Akhirnya ketika dia sholat di masjid yang dekat rumahnya, habis sholat, dia mau ngambil air dingin, cari nggak ada air dingin. Lantas dia menangis. Ini ayah anaknya ada. Dia menangis. Nanya anaknya, kenapa ayah menangis? Saya sudah ribuan memberikan. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh Mas.